Pertanyaan yang pertama Pak ya, faktor apa yang menghalangi sehingga seorang hamba itu tidak mendapatkan atau tidak merasakan kenikmatan dalam ma'rifat dan musyahadah? Apa yang menghijab hati kita? Apa yang menghijab ruh kita? Saya katakan menghijab hati, menghijab ruh, karena di satu sesi pengajian sudah saya sampaikan, qalbu itu, hati itu fungsinya adalah untuk ma'rifah. Jadi fungsi qalbu itu ma'rifah, untuk mengenali Allah. Kemudian di dalam qalbu kita ada ruh. Ruh itu fungsinya adalah untuk mahabbah, mencintai Allah. Kemudian di dalam ruh kita ada sir. Jadi sir itu adalah ruhnya tuh. Jadi ruh sendiri punya ruh, namanya sir. Nah, sir itu adalah fungsinya untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Nah, apa yang menghalangi sehingga kalbu tidak bisa merasakan ma'rifah, sehingga ruh tidak bisa merasakan mahabbah, sehingga sir tidak bisa merasakan musyahadah? Di antara faktor penghalangnya yang menghijab hati, menghijab ruh, menghijab sir kita, satu adalah tentu saja karena godaan syaitan. Ya, karena godaan syaitan. Sejak awal iblis itu sudah menyatakan di hadapan Allah, "Wa bi izzatika la'aghwiyannahum ajmain." Maka demi kemuliaan-Mu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu yang diikhlaskan saja. Ini satu faktor. Karena itulah sepanjang hidup kita mesti selalu menjaga diri kita dari godaan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan senjatanya kepada kita. Allah memberikan senjatanya kepada kita melalui apa? Melalui isti'azah. Melalui isti'azah. Nabi pun diingatkan oleh Allah SWT, wa imma yansagannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan jika engkau ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoda oleh syaitan dalam bentuk nazghun, maka berlindunglah kepada Allah SWT. Bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faktor yang kedua yang menjadi penghalang untuk merasakan ma'rifah, mahabbah dan musyahadah, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Seandainya kita tidak digoda syaitan Pak, tapi kita tidak mampu menundukkan, mengendalikan hawa nafsu, tetap saja kita tidak akan bisa ma'rifah. Maka nafsu itu harus dididik, ya, harus dididik. Karena nafsu bertingkat-tingkat. Oke, saya sudah pernah sampaikan tingkatannya yang paling rendah ammarah bisu. Ya, di atasnya adalah nafsu lawwam, di atasnya adalah nafsu mutmainnah, di atasnya adalah nafsu mulhamah, di atasnya adalah nafsu radiyah, di atasnya adalah nafsu mardiyah. Ya. Kemudian paling puncak adalah nafsu kamilah, nafsu yang paling purna. Ini nafsu mesti dididik. Faktor yang ketiga yaitu pesona kehidupan dunia ini. Nah, kalau kita terikat dengan dunia, maka kita akan terhijab dari Allah SWT. Karena itu ulama sufi mengatakan jangan mencintai dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Dunia yang tidak boleh dicintai itu adalah yang memalingkan seseorang dari Allah. Dunia ini tidak sama dengan kehidupan. Kalau hidup kita cintai pak kehidupan, karena dengan hidup itulah kita mengenal Allah. Tapi dunia yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, hawa nafsu, dan pesona kehidupan dunia. Ini diantara faktor yang menghijab manusia itu sehingga tidak mengenali Tuhannya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang ilmu laduni. Secara umum ulama membagi ilmu itu dua macam. Ada ilmu yang diperoleh melalui usaha, kita belajar, dengar ceramah dan seterusnya, baca kitab. Ada ilmu pemberian langsung dari Allah, dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah sejak awal di surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 4 dan ayat 5. Ayat yang keempat itu isyarat ilmu yang diperoleh melalui usaha. Ya. 'Allama bil qalam. Allah yang mengajarkan ilmu melalui kalam, perantaraan baca tulis, perantaraan pena, itu melalui usaha. Di ayat yang kelima, Allamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia secara langsung apa yang sebelumnya tidak diketahui. Syaratnya apa? Wattaqullah
wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengajarimu ilmu. Jadi syarat untuk mendapatkan ilmu laduni itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu laduni. Terus tadi ilmu firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah kalian dengan firasatnya, pandangan jiwanya orang yang beriman, karena sungguh mereka itu memandang dengan nur, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan ilmu firasat ini, maka caranya bagaimana? Hindari maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan dimasukkan ke dalam hati pelaku maksiat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu menceritakan ketika suatu hari beliau datang mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi mengenai buruknya hafalannya, dan itu kemudian dilantunkan dalam bait-bait syair. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, "Sakautu ila Waqi an su'i hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhtalil 'asi atau la yuhdalil 'asi." Sungguh, kata Imam Syafi'i, saya pernah datang menghadap kepada guru saya Waqi, lalu saya mengeluhkan buruknya hafalan saya. Maka kemudian Waqi memberikan tuntunan kepada saya supaya saya meninggalkan maksiat, karena sungguh ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim.